insya Allah tidak akan mengubah makna dari pertemuan, makna dari eksistensi apa yang menjadi tujuan kita pada hari ini, terutama dalam meningkatkan kapasitas kita masing-masing, terutama di dalam pengelolaan operasional aplikasi Simba. Sholawat beriring salam tidak lupa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan sama-sama melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu pimpinan serta rekan-rekan operator Basnas Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan agenda yang sudah disiapkan oleh tim perencanaan keuangan dan pelaporan Basnas Provinsi terkait agenda pendampingan optimalisasi penguatan Simba, terutama hari ini kita akan berfokus kepada penyesuaian ataupun perubahan yang selama ini kita menggunakan aplikasi dengan versi 2012. Insya Allah pada hari ini kita akan dipandu menggunakan aplikasi versi 2024. Serta kita juga nanti akan dipandu untuk menginput RKAT kita masing-masing yang sudah disusun dan disahkan oleh Basnas ke dalam aplikasi Simba. Baik Bapak Ibu hadirin, para peserta pada pagi hari ini dan yang kami hormati Bapak Ketua Basnas Provinsi, ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan kita lalui bersama. Yang pertama, kita akan sama-sama menyimak sambutan dan arahan dari penjabat Ketua Basnas Provinsi Sumatera Selatan Bapak Ahmad Marjundi SPM MSI, dan kemudian kita akan langsung menyimak materi dari Mas Dwi Rianto dengan materi pertama, yaitu setting akun 2024, dan kemudian setelahnya kita akan langsung berdiskusi bersama kalau ada nanti hal-hal yang mengalami ada hal-hal yang menjadi kesulitan bagi teman-teman yang ada di kabupaten kota. Kemudian setelahnya kita akan dipandu untuk menginput atau minimal bagaimana cara menginput RKAT yang sudah kita susun ke dalam aplikasi Simba. Nah, untuk beberapa kabupaten kota mungkin ada yang belum siap, misalnya untuk di Kabupaten Pali yang akunnya ini Mas Dwi sekaligus ini menyampaikan, karena Basnas Kabupaten Pali ini tergolong baru, mungkin bagaimana agar aplikasi akun mereka bisa diaktifkan, bagaimana cara mungkin bisa disampaikan nanti kepada teman-teman para pimpinan dari Basnas Kabupaten Penukal Abak Lematang Ilir. Baiklah, untuk menghemat waktu, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya mari kita simak seksama sambutan dan arahan dari Bapak Pejabat Ketua Basnas Provinsi Sumatera Selatan Bapak Ahmad Marjundi SPMSI. Kepada beliau disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati pembicara atau pemateri kegiatan kita pada hari ini, Mas Dwi Rianto dan Mas Yunus Afan dari Basnas RI. Yang terhormat pimpinan Basnas Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Selatan, yang kami banggakan dan kami sayangi para operator Simba Basnas Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan setting akun Simba tahun 2024 dan input RKAT ke dalam aplikasi Simba untuk tahun 2024. Salawat teriring salam juga semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan panutan Nabi besar Muhammad SAW,
keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga ke akhir zaman. Yang kami hormati para peserta yang turut berperan serta berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Era digitalisasi memaksa kita untuk mentransformasi diri dari era manual menuju ke era digital. Atau Sistem Informasi Manajemen Basnas sebagai platform yang telah disiapkan oleh Basnas RI sudah menyajikan secara utuh kelengkapan operasional pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Basnas yang ada di semua tingkatan di Indonesia. Yang terhormat para pimpinan Basnas Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan, amanah undang-undang kepada amil zakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan. Hal itu semua telah disiapkan dan disajikan melalui aplikasi terintegrasi yang telah disiapkan oleh Basnas RI, yaitu Sistem Informasi Manajemen Basnas, termasuk juga operasional kantor digital dan menara masjid yang semua menjadi tanggung jawab kita semua untuk sama-sama menjalankan dan memperkuat platform digital ini di lingkungan kita masing-masing. Untuk itu, kegiatan hari ini kami anggap sebagai sesuatu yang penting karena Simba yang ada di Basnas merupakan sarana operasional sehari-hari yang kita laksanakan mencakup kinerja maupun prestasi kerja dari sisi pengumpulan maupun pendistribusian dari zakat, infak, dan sedekah yang kita kelola di tingkatan kita masing-masing. Kami sangat menghargai partisipasi aktif dari Basnas Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang telah hadir dan ikut serta dalam kegiatan kita pada hari ini. Kami berharap apa yang nanti disampaikan oleh pemateri yang telah meluangkan waktu mereka pada hari ini dapat diikuti dengan seksama dan nantinya dapat kita terapkan di lingkungan kerja kita masing-masing di Basnas tingkatan kerja di kabupaten kota maupun provinsi dengan lebih baik di masa mendatang. Untuk itu kami juga mengharapkan peran serta aktif dari pimpinan Basnas di kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk senantiasa memberikan fasilitasi serta memberikan perhatian yang lebih kepada para operator Simba di lingkungan kerja masing-masing sehingga kualitas kerja yang mereka hasilkan yang nantinya akan bermuara pada kinerja yang lebih baik untuk Basnas di lingkungan kerja mereka akan dapat dicapai pada masa-masa mendatang. Saya berharap apa yang kita laksanakan juga pada hari ini akan tetap dalam kerangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang kita ikuti dari kegiatan kita pada hari ini dapat menjadi sesuatu bekalan kita untuk melangkah lebih baik lagi di masa-masa mendatang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah meluangkan waktu untuk kegiatan kita pada hari ini, serta ucapan terima kasih yang sama juga kami sampaikan kepada Basnas atau pimpinan Basnas Kabupaten Kota di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan yang juga telah hadir dan memberikan perhatian pada kegiatan kita hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini kita laksanakan dan semoga Allah merestui kebaikan yang kita laksanakan dengan penuh ketulusan hati. Demikian sambutan saya, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Basnas Provinsi Bapak Ahmad Marjundi SPMSI yang sudah menyampaikan sambutan dan arahan yang tentu apa yang sudah beliau sampaikan kira-kira dapat menjadi pedoman bagi kita semua di dalam melaksanakan pengelolaan zakat di Provinsi Sumatera Selatan.
Kepada beliau kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah berkenan dan menyampaikan sambutan serta membuka acara kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan langsung menyimak dan memahami materi yang akan disampaikan oleh Mas Dwi Rianto yang merupakan Liaison Basnas RI di dalam pelaporan pengelolaan operasional aplikasi Simba di Basnas RI. Di sini juga hadir teman-teman, ada Mas Sultan, mohon maaf tadi nggak kelihatan nih Mas Sultan, ada Mas Yunus dan yang lain beserta tim. Kepada Mas Dwi, selanjutnya kami persilakan waktu seluas-luasnya untuk menyampaikan materi dan membimbing kami semua baik dari pimpinan maupun dari pelaksana di dalam penggunaan aplikasi Simba yang nantinya akan dilakukan upgrade dan lain sebagainya dalam rangka pengembangan dan menyesuaikan dengan kebutuhan dari Basnas Kabupaten Kota masing-masing. Kepada Mas Dwi ataupun tim kami persilakan. Terima kasih Mas Hendra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Basnas Provinsi Sumatera Selatan ya, para pimpinan Basnas Sumatera Selatan. Terima kasih atas partisipasinya hari ini dan terima kasih juga kepada tim dari provinsi yang kemarin padahal cuman kita kontek-kontekan aja Mas ya, ternyata bisa diadakan, direalisasikan terkait setting aplikasi Simba untuk tahun 2024 ini, di mana ternyata di tahun 2024 ini ada beberapa perubahan yang memang harus kita seragamkan. Ada beberapa alasan kenapa memang bahasanya kode setting ini dilakukan agar kedepannya untuk penggunaan aplikasi Simba ini bisa lebih baik. Izin Mas Hendra, rekan-rekan, saya untuk menampilkan slide presentasi. Nah, sebenarnya ada dua agenda yang akan kita lakukan di hari ini. Yang pertama adalah mungkin awalan sebelum kita mulai, teman-teman bisa nanti bisa sambil praktek ya untuk terkait penggunaan aplikasi Simbanya agar nanti ke depannya teman-teman tidak mengalami kerepotan lagi dalam penggunaan aplikasi Simbanya. Ya kan, terutama untuk yang di materi pertama ini terkait untuk setting aplikasi Simba ya. Nah, untuk pengenalan aplikasi Simba ini, nah di hari ini mungkin kita akan menyeting penggunaan aplikasi Simba. Akan ada beberapa slide ya, pembahasan di agenda pertama kita ini, yaitu yang pertama adalah kita akan mengenal bagaimana alur penggunaan aplikasi Simba di tahun 2024. Di mana sebenarnya untuk alurnya tidak berbeda jauh, cuman ada beberapa aspek yang kita perbarui guna memperlancar lah untuk kinerja dari aplikasi Simba itu sendiri. Terus yang kedua yaitu katalog kegiatan, yaitu kita dapat mengisi terkait RKAT atau rencana yang sudah kita buat dalam RKAT, terutama yang sudah dibuat sama teman-teman semua melalui LKM yang nanti akan kita pindahkan ke dalam aplikasi Simba. Terus yang kedua adalah RKAT sendiri, bagaimana skemanya di dalam aplikasi Simba. Lalu ada nomor 3 adalah input data harian, aturannya seperti apa, lalu closing, dan yang terakhir adalah terkait masalah di laporan. Nah, yang poin pertama yaitu alur penggunaan aplikasi Simba. Nah, sebenarnya untuk aplikasi Simba yang tahun 2024 ini nggak beda jauh ya. Cuman kita lebih memfokuskan supaya ada ada hulu ke hilirnya gitu. Jadi ada berkesinambungan apa yang kita lakukan di awal sampai pada endingnya itu seperti apa di dalam aplikasi Simba. Nah, alur penggunaan Simba tahun 2024 ini yaitu ini digunakan hanya
untuk akun versi 4 atau versi 2023. Mas, gimana kalau misalkan kita masih menggunakan akun 2012? Maka harus di-upgrade dulu. Ya, gimana cara ngupdate-nya? Nanti kita pelajari bersama ya. Terus untuk alur ini, untuk yang poin nomor 1, ini ada Waka 1, 2, 3, 4, yang atas ini adalah penugasannya, bisa dilakukan, dan yang nomor 1, 2, 3, 4 yang bawahnya ini, yang bulat-bulat ini adalah step atau langkah-langkah yang dilakukan ketika kita mau menghasilkan sampai pada laporan di akhirnya. Nah, untuk langkah yang pertama, yaitu katalog kegiatan. Ini diisi oleh tugasnya dari Waka 1, Waka 2, Waka 3, Waka 4. Kenapa ini harus diisi? Dikarenakan ini keterkaitan dengan anggaran atau bahasanya kayak perencanaan di awal. Dimana kalau di LK, sebentar saya inginkan. Saya ganti sebentar ya. Nah, kan kita sudah mengisi RKAT ya, yang sudah kita isi kan bentuknya seperti ini. Nah, yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah LK1, LK2, dan LK3. Kenapa LK1, LK2, dan LK3? Karena di LK1 itu kan kita berbicara masalah perencanaan dalam bidang penghimpunan. LK2 berbicara dengan pendistribusian, dan LK3 adalah berbicara dengan operasional. Nah, ketika kita berbicara masalah RKAT, sebenarnya kita berbicara masalah anggaran atau perencanaan di awal tahun, di mana masing-masing bagian itu membuat skema apa saja sih sebenarnya yang akan kita lakukan. Nah, sebenarnya ini udah dijelaskan oleh bagian perencanaan nasional ya pastinya ya. Karena setahu saya untuk RKAT ini masing-masing daerah juga sudah membuat, ya kan? Nah, yang kita butuhkan atau yang nanti kita masukan datanya adalah data pada LK1, LK2, LK3. Terus bagaimana yang lain, Mas? Nggak apa-apa. Pokoknya ini sebagai dasar kita untuk memasukkan datanya ke dalam aplikasi Simba. Nah, itu adalah terkait yang di katalog kegiatan. Nah, cara ngisinya gimana? Nantilah ya, pas segi kita sudah masuk ke cara penginputannya atau ke dalam aplikasi Simbanya, nanti akan diajarin untuk bagaimana cara memasukkan LK1, LK2, LK3 ke dalam katalog aplikasi Simba. Lalu RKAT, nah ini adalah tugas dari Waka 3 yang sudah teman-teman masukkan, ya kan? Nanti formatnya adalah kita masukkan dulu data-datanya, baru kita mulai yang namanya sinkronisasi supaya datanya tersebut menjadi menjadi kontrol lah bagi kita, sudah sampai sejauh mana sih Basnas kita dalam menjalankan fungsinya. Oke, terus ada transaksi. Transaksi ini ada dua tipe, yaitu ada migrasi, ada manual. Di mana untuk yang poin nomor 3 ini sebenarnya teman-teman sudah biasa melakukannya, ya kan? Jadi nanti ini nggak akan saya jelaskan lebih detail, ya kan? Karena ini sudah menjadi kebiasaan dari teman-teman. Untuk skemanya nggak berubah dari yang sebelumnya, ya kan? Makanya cuma yang berubah itu adalah setting yang di awal, baru nanti untuk selanjutnya nggak akan ada yang berubah. Ada perubahan, cuman memang sedikit-sedikit saja, tapi nanti itu saya jelaskan di mana perubahannya. Yang keempat adalah closing, di mana closing ini adalah mengubah status yang tadinya dia unposted, ya kan belum diposting menjadi diposting. Nah, ini kaitannya dengan jurnal, di mana teman-teman skemanya untuk membuat laporan keuangan. Jadi teman-teman sebenarnya kalau udah input data, itu sebenarnya sudah memasukkan data di data pelaporan kinerja, tapi belum laporan keuangan, di mana skema laporan keuangan itu harus ada pembuatan jurnal terlebih dahulu, baru nanti akan terbentuk SAK 109-nya. Nah, yang di poin nomor 4, ini ada dua ya, yang tadi saya sampaikan bahwa untuk pembuatan laporan SAK 109, ini harus melalui closing atau pembuatan jurnal sendiri. Nah, untuk pembuatan jurnalnya juga sekarang sudah ada update ya, di mana itu juga bisa kita lihat postingannya.
Nah, yang di poin yang kenapa harus membuat atau mensinkronkan kode akun ke dalam versi 4, ini kaitannya dengan laporan kinerja. Di mana teman-teman yang biasanya kan kalau bikin laporan kinerja itu kan kita nginput datanya satu-satu ya, dari yang Masya Allah kalau kita lihat sendiri di Simbanya sendiri, ini kan kalau kita mau bikin laporan kinerja kan harus melalui ini ya. Kalau Nah, kan kalau teman-teman input laporan kinerja kan masih seperti ini ya, yang triwulan. Terus, nah di sini, nah nanti akan ada, misalkan ini kita next, ya lanjutkan. Nah, ini kan sebenarnya teman-teman harus mengisi satu-satu ya, ya kan? Di tahun 2024 ini, kenapa aplikasi ini dikembangkan menggunakan kode akun yang diseragamkan? Jadi teman-teman yang dimigrasikan atau nanti kita migrasikan kode akun itu adalah kita mensamaratakan atau membuat standar kode akun yang digunakan, ya kan, supaya kode akunnya sama. Fungsinya untuk apa? Kemarin ketika kita melakukan pengembangan, ternyata ya kan untuk membuat laporan yang terintegrasi, yaitu kita menggunakan autofill, itu terkendala karena akun yang dibuat itu banyak banget versinya, ya kan, terutama di akun level 4, level 5, sehingga kita menarik data itu mengalami kesulitan. Nah, kenapa ini kita seragamkan? Agar nanti ketika kita membutuhkan data secara nasional, datanya itu nanti nggak sulit lah, atau kita cukup untuk menekan satu tombol, tapi tetap ya prosesnya ini tetap dilakukan pencet yang autofill. Ini kita lanjutkan. Nah, nanti datanya nanti akan terisi sesuai dengan nah ini udah masuk sesuai dengan data yang teman-teman inputkan, ya kan? Jadi kalau misalkan Mas kita mau ngirim laporan triwulan 1, ya sudah, ini tinggal kita autofill. Nanti dia akan jalan dan akan mengisi kolom-kolom yang sudah disediakan ini. Terus ini datanya gimana Mas setelah terisi autofill? Ini nanti kalau misalkan, oh ini datanya salah nih, harusnya nggak segini. Ini bisa kita rubah, misalkan 150 juta. Ya, seperti ini. Nah, kalau datanya yang pastinya adalah setelah kita melakukan autofill, ini harus kita verifikasi dulu bahwa datanya sudah benar, baru kita save and next. Ya kan? Sehingga nanti teman-teman sudah dibahasnya, sudah dihitungkan awal, tinggal kita mengkoreksi saja data dari yang dihasilkan dari autofill tersebut. Nah, itu adalah skema bahwa bagaimana sih sebenarnya, kenapa sih kode akun versi 4 ini atau yang tahun 2023 ini dipergunakan, plus sama ini terkait perubahan SAK 109 versi tahun 2022, ini ternyata SAK-nya mengalami perubahan, ya kan? Di mana ada beberapa aturan yang ada beberapa penyajian yang dihilangkan, ya kan? Misalkan contoh pada tahun 2000 yang versi 2012 ada yang namanya aset kelolaan. Nah, tapi penyajian untuk versi yang tahun SAK tahun 2022 itu ternyata aset kelolaan itu dihilangkan, ya kan? Nah, ini kita sesuaikan dan kita perbaharui untuk Simbanya, tapi dengan syarat bahwa ini harus menggunakan versi 4 atau tahun 2023 supaya laporan keuangannya juga terupdate sesuai dengan versi yang terbarunya, SAK yang terbaru. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, untuk katalog kegiatan bentuknya seperti ini. Ini nanti kita terakhir aja ya. Nah, untuk yang sekarang adalah bagaimana menyeting aplikasi Simbanya itu sendiri. Udah siap teman-teman semua?
Oh iya, ini rezekinya dari Sumatera Selatan ya Mas ya. Tahun 2024 ini program pertama pelatihan online yang kita buka ya kan untuk setting kegiatannya, untuk setting untuk penggunaan aplikasi Simbanya. Ya, insya Allah bisa nanti kalau misalkan memang terjadi bug atau seperti apa, teman-teman bisa laporkan sehingga nanti bisa langsung segera ditangani. Nah, untuk men-setting aplikasi Simba yang tahun 2024 sebenarnya sangat mudah. Karena kenapa? Teman-teman kalau udah buka, kalau Simbanya sudah terbuka seperti ini, ya, teman-teman cuma tinggal pilih yang di setting, lalu pilih yang general. Nah, yang general. Nah, seperti ini. Akan keluar pengaturan umum dari aplikasi Simba. Nah, yang kita lakukan adalah di sini. Yang untuk pengaturan keuangannya, yang ini kita pilih yang tahun 2023. Ini yang versi 4 tahun 2023. Lalu kita update pengaturan keuangan. Nah, akan muncul tombol migrasi kode ya. Nah ini saya jelaskan dulu terlebih dahulu. Kalau misalkan sudah milih, kita sudah misalkan Mas, saya sudah pilih nih Mas, kan? Lalu saya update tanpa migrasi kode, maka yang akan terjadi adalah Simbanya akan kosong kode kegiatan sama kode akunnya, ya. Kok kosong Mas? Ya, karena sebenarnya ketika kita memilih tahun 2023 atau versi 4 ini kita membuka lembaran baru pada aplikasi Simba, ya. Simbanya jadi kita resetkan dari ulang. Terus kita masukkan yang migrasi kode ini. Fungsinya apa? Fungsinya adalah membuat kode akun dan kode kegiatan. Ini tinggal kode akun dan kegiatan sesuai dengan standar yang ada di pusat. Ya. Jadi yang digunakan adalah kode akun sama kode kegiatan yang sudah kita siapkan yang menginduk pada kode kegiatan dari pusat. Kalau sudah seperti ini tinggal kita klik yang di bagian migrasi kode, lalu lanjutkan migrasi. Nah, prosesnya seperti ini. Pastikan di sini sudah 100% dan down. Ya. Tapi kalau yang satu lagi. Kalau yang sudah men-setting tahun 2023 dan sudah menambahkan kode akunnya, misalkan Mas ini nggak sesuai sama kami, kita pindah kita udah ganti nih kode akunnya dan sebagainya. Itu nggak usah di migrasi kode. Karena kenapa? Yang pasti yang sebelumnya sudah melakukan migrasi kode. Ya, boleh Mas Hendra gimana? Ini Mas Dwi mungkin kalau ada hal-hal yang perlu saya ditanyakan, kita nyela-nyela nggak apa-apa ya, nanti saya merangkap moderator aja gitu ya. Nggak apa-apa. Kalau ada yang mau tanya Oke. langsung nggak apa-apa, nggak masalah kok. Kita forumnya nggak usah formal banget, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau Ya. ditanyakan langsung aja tanya, nggak apa-apa. Ya, boleh Oke. via Karena chat gini, boleh. terkait mempelajari aplikasi ini kan khawatirnya kan kalau udah kelewat ntar di akhir kelupaan gitu kan. Yang ingin saya tanyakan terkait setting akun general mulai dari perubahan dari 2012 ke 2023 versi 4 ini, apakah nanti akan berpengaruh atau tidak Mas Dwi? Misalnya untuk kita selama ini kan katakanlah untuk di Sumatera Selatan karena sudah masih familiar dengan akun 2012 karena kita sudah menganggap itu cukup paripurna untuk saat ini. Nah, apakah nanti akan mempengaruhi versi 2012 itu apabila kita upgrade ke 2023 ataupun versi 4? Itu aja dulu Mas Dwi. Kalau untuk mempengaruhi atau tidaknya, jawabannya datanya aman Mas. Datanya nggak akan berubah yang tahun 2023. Ya kan? Tapi kenapa ini yang menjadi perubahan ke akun 2023? Salah satunya adalah untuk akun Asnaf. Yang dimana pada akun 2012 Asnaf fakir miskin itu jadi satu Mas. Ya kan? Teman-teman, jadi Asnaf fakir miskin itu jadi satu, tapi tahun 2023 penyajian laporan keuangan itu ternyata Asnafnya dipisah antara fakir sama miskin. Nah, itu salah satu yang mempengaruhi berdampak kepada di laporan keuangan. Nah, yang pasti gini Mas, ketika kita mengubah versi tahun 2023,
maka data-data yang di transaksi keuangan ini ya, yang tahun 2023 yang tahun 2012 otomatis datanya nanti akan hide, akan hilang. Tapi sebenarnya nggak hilang, itu hanya tidak dimunculkan saja. Terutama untuk beberapa akun yang transaksi yang tidak ada akunnya pada tahun 2023 ini. Nah, cara mengembalikannya seperti apa? Nah, cara mengembalikannya simpel, ya kan? Cukup di bagian pengaturan ini kita kembalikan saja. Jadi kalau misalkan Mas kita pengen mengubah data tahun 2023 kemarin, ya kan, sedangkan tahun 2023 kita masih menggunakan versi tahun 2012. Ya sudah, ini dirubah lagi, kita upgrade lagi. Maka data-data yang tahun 2012 itu akan kembali, Mas. Ya kan? Jadi teman-teman nggak usah khawatir datanya hilang atau seperti apa, ya kan? Yang pasti kalau misalkan untuk penginputan tahun 2024-nya, kalau ini sudah kita menggunakan tahun 2023, maka lanjutkan tahun 2023. Tapi kalau misalkan masih menggunakan yang versi 2012, ini kita ganti dulu ke 2023, lalu kita menjalankan yang versi tahun 2023. Terus karena kenapa? Nanti pengembangan selanjutnya kita tidak menggunakan lagi versi yang tahun 2012. Sehingga nanti dampaknya ketika memang ada update pada sisi aplikasinya, ketika teman-teman masih menggunakan yang tahun 2012, maka tidak akan mengalami upgrade pada sisi aplikasinya sendiri. Tuh, ya. Jadi teman-teman untuk yang saat ini kita sangat merekomendasikan agar untuk yang versi ininya ini diganti ke tahun yang 2023. Ya. Ini kita update. Lalu kalau yang sudah di tahun 2023 dan sudah mengotak-atik, misalnya contoh yang tahun 2023 ini, misalkan paling simpel adalah di kode akun. Kalau nggak salah level Kasbank ya. Ini ada yang namanya Aktiva, terus di aset ada yang di Kasatarakas. Bentuknya nanti akan seperti ini. Nah, ini ada di bank zakat. Nah, untuk yang di bank zakat misalkan di sini ini masih kosong. Loh, kenapa kosong? Karena yang namanya bank pada masing-masing daerah itu pasti juga akan berbeda-beda. Maka teman-teman seperti biasa ini bisa kita tambahkan, misalkan contoh 01 mau masukkan sini request mungkin bisa layarnya bisa agak sedikit di zoom karena agak kesulitan mungkin kita melihatnya. Masih. Oke. Nah, ini udah gede Mas ya. Oke. Ini maksimal gede lagi masalahnya. Kali ini nanti ketutup. Nah, ini tinggal kita masukkan aja. Misalkan nama akunnya Bank BSI Zakat. Nah, kalau mau ditambahkan untuk nomor rekeningnya juga boleh. Misalkan berapa. Oke, kita tambahkan. Nah, jadi untuk standarnya memang kita sudah ada beberapa akun yang masih bisa kita rubah dan ada beberapa akun yang memang sudah kita standarkan. Fungsinya apa? Yang tadi saya jelaskan di awal, salah satunya adalah untuk pelaporan. Ya, oke. Ketika ini sudah dimasukkan, misalkan contoh kita mau merubah yang infak. Nah, jadi nanti kode akunnya seperti ini, Mas. Nah, ini infak tinggal masukkan lagi BSI. Misalkan ini. Infak. Oke. Nah, kita tambahkan. Nah, yang pasti kita tidak mengunci akun untuk banknya. Tapi sedangkan untuk yang lainnya, misalkan contoh kalau kita mau merubah di sini adalah untuk yang aktif lah, misalkan penerimaan zakat, lalu individual, lalu misalkan fitrah. Nah, ini semua akunnya sudah langsung otomatis sudah terisi semua. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, Mas, kalau misalkan kita tidak menggunakan akun ini, ya kan? Apakah ini bisa dinonaktifkan? Jawabannya bisa.
Misalkan contoh, kita untuk zakat fitrah tidak menerima natura, Mas. Ya kan, yang hanya kita terima adalah untuk berupa kas saja. Ya udah boleh, nanti ini bisa dipilih yang kas saja, yang naturanya nanti kita nonaktifkan, itu bisa. Ya, jadi selayaknya untuk kode akun sama kode kegiatan sebenarnya hampir sama aja. Cuman untuk yang saat ini kita membuat, kalau dulu kita prinsipnya gini, kalau dulu kita adalah kita buat apa yang kita butuhkan, lalu kita munculkan. Tapi kalau untuk yang sekarang ini formatnya adalah semua udah disediakan, tinggal teman-teman nanti milih ini dipakai enggak, ini dipakai enggak, ini dipakai enggak, dan itu bisa dinonaktifkan kok. Kalau misalkan nanti merasa kesulitan dalam memilih kode akun sama kode kegiatan, ya. Nah itu untuk yang pertama untuk terkait setting kode akun dan kode kegiatan untuk yang tahun 2023, ya. Bentuknya hampir sama seperti ini. Ini tinggal, tadi ingat prosesnya adalah kita pilih versinya dulu, ya, lalu update. Nah, keluar yang tombol hijau. Ini kalau misalkan memang teman-teman yang awalnya ingat tadi ya, yang sudah menggunakan tahun 2023 dan sudah modifikasi kode akunnya, itu nggak usah dimigrasi lagi. Kalau nanti dimigrasi, maka akunnya akan tereset seperti pengaturan awal, ya, akun standar yang dikeluarkan oleh pusat, ya, seperti itu. Oke, terus yang di bawahnya ini adalah pengaturan transaksi. Ini ada lokasi default, misalkan ada di daerah tertentu. Kemarin itu adalah kasus dari Kalimantan Timur kalau tidak salah, ya kan, daerahnya itu di BZ-nya tertulis adalah masih kota Balikpapan, ya kan. Nah, tapi kita mau merubah di BZ-nya itu supaya berubah menjadi Samarinda. Maka di sini tinggal kita ganti, misalkan awalnya adalah Balikpapan. Yang dari awal defaultnya di sana Balikpapan, ini kita ganti Samarinda. Sudah, ini kita masukkan. Lalu di sini adalah setting SMS. Kalau misalkan teman-teman menggunakan SMS, ini kita pilih yang SMS. Lalu ini ada pengaturan apakah notifikasinya itu berapapun nominalnya dapat SMS. Karena ada di daerah tertentu itu yang mengatakan bahwa kalau misalkan kita ada yang bayar, Mas, kalau misalkan di bawah 10.000 itu kita sama sekali tidak mendapatkan pemasukan, ya kan? Maka dibatasi menjadi 10.000. Itu ada yang seperti itu. Tapi ada juga bilang, Mas, berapapun yang bayarkan, pokoknya kita pengen aksesnya dia tetap dapat notifikasi melalui SMS penerimaan zakatnya. Ya sudah, ini bisa kita atur di sini juga. Lalu ini pengiriman notifikasi, ini via email, teman-teman nanti bisa lakukan, dan ini pengaturan kantor digital. Ini untuk terkait masalah nisab zakat per tahunnya. Ingat, setelah melakukan pengaturan, pokoknya di sini ada update, ini tinggal kita klik update supaya nanti bisa berpengaruh terhadap di sisi aplikasinya. Nah, ini adalah terkait untuk poin yang pertama, yaitu terkait masalah alur penggunaan aplikasi Simba atau settingan awal untuk penggunaan aplikasi Simba. Baik, ada yang mau ditanyakan untuk settingannya ini? Nah, kami persilakan mungkin dari rekan-rekan operator, kalau ada yang sudah selama ini sudah coba-coba ya menggunakan dan ada kendala, kami persilakan. Ada satu hal mungkin Mas Dwi yang perlu kita report terkait saldo awal ya, saldo awal, sebab pernah kita coba antara versi 2012 ketika kita upgrade ke 2023 itu saldo awalnya ikut jadi berantakan gitu, angkanya berubah gitu. Itu aja report sementara. Oh, yang untuk laporan keuangannya, Mas, ya? Di anggaran, ketarik dia. Jadi pada saat kita sudah susun anggaran untuk versi 2012. Nah, pada saat kita mau upgrade ke 2023, itu angka yang di 2012 itu berubah. Ada yang ketarik, ada yang juga yang jadi angkanya jadi berubah gitu. Gitu aja, Mas. Tapi kalau pas mungkin nanti bisa dicoba diganti ke 2012 balik lagi, Mas, angkanya? Enggak.
Nanti boleh Mas di Iya. apa? Yang pasti gini, ketika memang kita mengalami bug seperti itu, terutama bug ya Mas ya. Itu nanti dilaporkan aja Mm-mm. supaya nanti bisa dicek sama bagian apa? Pengembangan aplikasi bagian developer supaya nanti difikskan Mas, ya kan? Ah, ya. Siap. Yang pasti gini, kalau misalkan memang kita mau ngisi lagi, itu usahakan kita ngisinya saldo awalnya yang tahun 2023 aja Mas, langsung versinya ya. Supaya nanti nggak balik Iya. lagi yang di tahun 2012-nya. Ya. Oke, siap Mas Oke. Dwi. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Atau bisa Yang dilanjut? lain mungkin dari teman-teman kabupaten kota? Kalau oke, dari Muara Enim kami persilakan Monggo Mbak silakan. Amrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Mas Dwi mau ditanyakan, seandainya kan kita udah migrasi RKAT nih wabarakatuh. untuk di LK2 dan LK3. Nah, tapi kemudian kan di perjalanannya kemudian kita ternyata ada tambahan kegiatan. Kalau di tahun 2012 kan itu kita bisa tambah kegiatan lagi. Nah, apakah di migrasi versi 2023 ini juga bisa dilakukan? Masih bisa kok Mbak. Jadi sebenarnya untuk yang proses yang kita lakukan tahun 2012 itu masih bisa kita lakukan di Simba tahun 2024 ini. Ya kan, untuk menambah kode kegiatannya masih bisa, untuk menambahkan kode mata anggarannya juga bisa. Ya kan, sehingga nanti teman-teman tapi ingat yang pasti adalah patokannya yang di level 1 sama level 1 sampai 3 itu nggak bisa dirubah. Kalau untuk kode kegiatan itu sampai di program. Kita cuma tinggal bisa menambahkan programnya. Itu kok Mbak. Ya. Jadi kalau misalkan ada penambahan kegiatan di tengah tahun dan sebagainya, itu nanti bisa dilakukan. Cuma nanti ada beberapa. Nah, nanti saya penjelasannya akan saya jelaskan pada ketika kita ngisi RKAT-nya, ya. Oke. Mana Mbak Rina? Baik Mas, terima kasih. Oke, dari yang lain ada lagi? Oke, saya lanjut ya. Ya. Oke, kita lanjut untuk yang ini, untuk yang ini RKAT versi Simba, yaitu bagaimana cara memasukkan RKAT yang sudah kita buat. Nah, di awal kan kita sudah buat RKAT seperti ini ya, yang teman-teman sudah yang sudah diarahkan dan sudah dibimbing oleh bagian perencanaan, bahwa di sebelum awal tahun teman-teman pasti sudah membuat perencanaan untuk tahun berjalan. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Yang kita lihat adalah, ingat tadi yang di LK1, LK2, LK3. Nah, ini gimana cara masukinnya ke dalam aplikasi Simba? Nah, boleh dibuka RKAT-nya. Kalau misalkan nanti kalau mau nyoba dulu boleh, ya kan? Ingat ya, ini RKAT-nya masih bisa kita edit kalau misalkan memang ada perubahan, dan bisa kita hapus ketika memang ada kesalahan, ya. Nah, cara yang dilakukan yang pertama adalah buka aplikasi Simbanya, lalu kita pilih di sini adalah form yang RKAT. Nah, ya, lalu kita pilih entry, lalu di sini ada menu baru, yaitu ada yang namanya anggaran, lalu di sini ada import, ada katalog, ada off balance sheet. Ya, ini ada beberapa perbedaannya. Nah, kalau untuk mengisi yang biasanya kan kita dapat target yang off balance sheet ya. Nah, cara ngisi mulai dari off balance sheet dulu deh. Ini kalau mau ngisi yang off balance sheet ya sudah, ini tinggal kita isi yang off balance sheet, kita masukkan angkanya di sini. Ya, kalau sudah misalkan di sini kita dapat 100 juta. Sudah, ini kita klik simpan. Udah, maka datanya dia langsung akan masuk ke dalam database. Jadi kalau ngisi untuk target off balance sheet ya cukup seperti itu aja. Nah, terus bagaimana cara memasukkan yang RKAT tadi? Nah, ini kita pilih di RKAT, entry data, lalu di bagian katalog. Nah, akan terisi seperti ini. Ya. Ini misalkan kita ini tahunnya dipilih tahun 2024. Ini adalah rekapitulasi atau dashboard kita, ya. Sedangkan yang di bagian bawahnya
ini adalah form. Nah, isinya kenapa? Lu kok cuma begini doang, Mas? Ya, kalau kita klik di bagian pengumpulan, dia akan muncul di sini. Nah, ini adalah pilihan katalog yang sudah kita siapkan. Mas, gimana kalau misalkan ada yang tidak masuk ke sini atau belum tersedia di sini? Ya kan? Nanti bisa kontak ke tim kami di pusat supaya bisa ditambahkan sama ditambahkan untuk katalog kasusnya ya. Sama akun apa aja yang akan dilibatkan ke dalam aplikasi ke dalam pilihan nanti di aplikasi Simbanya. Nah, misalkan contoh di sini kita punya di bagian LK1 ini ada penerimaan zakat mal perorangan jumlahnya 160 juta. Maka di dalam aplikasi Simbanya ini kita pilih individu, kan perorangan individu ya. Lalu kita klik update. Nah, di sini kita pilih jenis kode akunnya, di sini sudah ada langsung. Ya kan? Kas berapa ininya nominalnya adalah tadi 160 juta. Oke, tinggal kita masukkan di sini 160 juta. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, ini kita klik simpan. Oke, nah nanti di sini akan keluar 160 juta dengan rincian adalah seperti ini. Terus yang kedua adalah misalkan sini adalah zakat mal badan atau entitas, besarnya adalah 220 juta. Tinggal kita pilih zakat mal badan atau entitas atau lembaga, kita update besarnya adalah 200, ini yang kas ya, 220 juta. Nah, oke, kalau sudah kita klik simpan. Oke, maka yang di bagian pengumpulan ini akan terakumulasi dengan rinciannya adalah sebagai berikut. Ya, nanti tinggal kita masukkan. Ini untuk yang penghimpunan, LK2 adalah pendistribusian, tinggal kita masukkan. Berarti ini ada rumah tinggal layak huni, asnafnya fakir. Tinggal kita masukkan di sini. Nah, ini tinggal kalau mau dikecilkan boleh, ini diklik sekali lagi, kita klik penyaluran. Terus di sini misalkan ada rumah layak huni, RTLH ya. Kita klik ya saja. RT. Nah, ini ada RTLH. Ya, kita update. Berapa jumlahnya? Tadi adalah untuk fakir ya, 105 juta. Fakir 105 juta. Oke, ini kita klik simpan. Maka dia akan langsung masuk ke bagian perencanaannya. Lalu tinggal kita yang bantuan makanan. Ini kita pilih yang bantuan makanan. Struktur pendidikan, pengobatan, kesehatan, sanitasi. Ini tinggal kita, nanti juga akan terbiasa kalau misalkan memang sudah biasa. Ini bantuan makanan. Ya, kita update. Jumlahnya berapa? 50 juta. Misalkan untuk yang miskin, 50 juta. Oke. Tinggal kita masukkan, misalkan di sini ada, ada infaknya juga. Tinggal kita masukkan, misalkan ada IST sedekah terikat, tidak terikat kas, 10 juta. Jadi satu asnaf bisa jadi dia beda-beda ya. Oke, tinggal kita klik simpan. Nah, dia akan masuk ke sini. Dengan rincian penyalurannya bisa kita lihat di sini. Ya. Jadi teman-teman kalau misalkan memang pas lagi ngisi, tinggal kita klik aja. Misalkan kita pengen cari makanan. Nah, ini makanan ada. Terus pendidikan. Ini ada pendidikan dasar, dalam negeri, dan lain sebagainya. Tinggal kita sesuaikan. Ya. Yang pasti kalau misalkan memang tidak ada di katalog kasus ini, dan ternyata memang Mas untuk kegiatannya sudah kita cari nggak ada Mas, terus kita cocokin nggak ada sama sekali yang nyangkut ke situ Mas, maka apa yang harus dilakukan? Kontak ke kita, ya kan, minta ditambahkan untuk kegiatannya, dimasukkan, terus asnaf apa yang nanti akan masuk ke sana, ya, nanti akan dibantu oleh tim bagian perencanaan juga, perencana nasional, supaya katalog kasus ini
bisa mengakomodir seluruh kegiatan di Basnas di seluruh Indonesia. Oke, nah ini anggap ini udah selesai semua. Misalkan di operasional ada juga misalkan apa rencana operasional untuk gaji. Nah, ini gajian tunjangan amil. Ini kita update. Misalkan untuk gaji amil tetap berapa? 50 juta. Di sini ada kalau nggak salah. Gaji di operasional adalah ini hak amil ya, 10 juta. Misalnya 10 juta berarti. Kita ganti 10 juta. Oke, kalau sudah, ini ada macamnya, akunnya di sini juga sudah ada. Kalau sudah kita klik simpan. Oke, akan keluar seperti ini. Ya. Oke, terus selanjutnya, Mas, untuk melihat apakah anggaran kita sudah masuk atau belum. Itu gimana caranya? Nah, tinggal diklik di bagian pelaporan. Ya, kita klik ini di laporan, lalu kita pilih keuangan, lalu kita pilih realisasi. Ya, di tahun 2024 bulan 1. Oke, nah pastikan, nah ini kan down ya Mas, berarti anggaran kita ini belum ada yang masuk ke sini. Loh, kok gitu Mas? Padahal ini kan udah kita masukkan untuk angka-angkanya sudah masuk. Ya, karena kita membatasi kalau ini belum kita sinkroniskan, maka tidak akan masuk ke dalam sini. Dia akan tercatat di form anggarannya, tapi belum tercatat sebagai anggaran. Maka gimana supaya masuk ke dalam form kontrol tadi? Ini tinggal kita sinkronkan. Mulai sinkronkan. Ini kita lanjutkan. Oke. Nah, langsung anggaran selesai itu tuh. Ya, kita lihat. Ini kita refresh saja kalau sudah. Nah, kan keluar di sini. Ya, zakat penghimpunannya berapa, pendistribusiannya berapa. Nanti akan masuk ke sini realisasi sampai dengan bulan lalu berapa, realisasi sampai dengan bulan ini berapa, terus realisasi sampai dengan bulan ini berapa. Ini realisasi bulan ini ya. Ya kan, itu bisa dilihat atau dikontrol di aplikasi Simbanya itu sendiri. Ya. Terus selanjutnya ini tinggal kita masukkan. Misalkan contoh, Mas, ini ada yang salah Mas di anggaran kita. Kita pengen supaya ada perubahan atau supaya ada perubahan di awal. Ini mau kita kosongkan, maka kita reset dulu. Sekarang resetnya gimana? Cuman tinggal diklik di bagian RKAT, lalu entry, lalu anggaran. Akan muncul seperti ini. Nah, pastikan tahunnya adalah tahun yang akan kita reset. Ya. Lalu ini tahun 2024, lalu kita reset. Lanjutkan, ini Anda akan menghapus semua data anggaran tahun 2024. Apakah Anda yakin? Ya, lanjutkan. Oke. Maka nanti ketika kita cek di bagian form anggaran ini, kita refresh. Nah, datanya akan kosong lagi. Ini akan down. Ini pasti kalau misalkan udah bacaannya down, datanya nggak ada, pasti dia cuma muter-muter seperti ini. Ya. Jadi untuk mereset anggaran seperti itu. Terus kalau misalkan kita cek lagi di bagian form RKAT yang di katalog, datanya tetap ada. Karena kenapa? Ingat untuk memasukkan anggaran supaya jadi nilai kontrol harus disinkronis. Ya, misalkan contoh ini mau kita tambahkan lagi. Ini kita sinkroniskan. Nah, terus ini udah masuk. Kita tutup, kita cek. Kita refresh lagi ya, terus bagian ini udah ada nih, ini kan ada 100 juta tadi transaksinya. Kalau kita cek di sini di bagian awal Simba, nah datanya ini 100 juta masih sama ya, terus ini juga 100 juta sampai dengan bulan ini. Terus untuk pendistribusiannya ya udah, ini tinggal kita sinkroniskan. Nah, lanjutkan. Kita tinggal tunggu. Semakin banyak datanya ya harus bersabar untuk nunggu disinkronis datanya. Mas Dwi. Ya, boleh Mas. Oke. Ini kan termasuk lembar bagi kita ini kan lembar pengendalian lah ya. Iya, betul. Untuk di laporan realisasi pengumpulan penyaluran
dan laporan dan penghimpunan dan penyaluran ya. Nah, di sini mungkin kita mau request lah katakanlah. Request. Nah, di lembar ini agar bisa nggak kalau seandainya lembarannya dibikin terpisah, Mas, sesuai dengan porsinya masing-masing. Katakanlah untuk lembar pertama itu khusus untuk pengumpulan, kemudian ada penyaluran juga di lembar yang terpisah, begitupun koordinasi dan operasional. Kemudian bisa ditambahkan untuk tempat untuk space untuk verifikasi dan validasi. Syukur-syukur bisa dengan tanda tangan, ada kolom tanda tangan di bawahnya gitu kan. Jadi memang betul-betul ini bisa berjalan dengan baik, para pimpinan menjadikan ini alat kontrol sebagai alat kontrol resmi dari atas pelaksanaan operasional Simba ini sendiri. Itu aja sih Mas Bri. Yang pasti gini Mas, kalau misalkan memang ada usulan yang baru, ya kan kita tampung dulu Mas. Tapi yang pasti ini buat aja coret-coretannya dulu. Ya kan, seperti apa sih sebenarnya format yang dibutuhkan, nanti kirim ke kita supaya nanti kita tahu nih kebutuhan di daerahnya seperti apa. Kalau nanti bahasanya untuk legalitas draftingnya Mas ya kan, ibaratnya kayak bukti pertanggungjawabannya, bentuknya seperti apa, nggak apa-apa, nanti diusulkan aja ke kita, nanti kita coba kembangkan bisa nggak dari sistem ini kayak gitu, seperti apa nanti jadinya. Seperti itu. Karena ada satu Mas PR kami, ya kan, karena memang ada satu bagian dari tim developer yang pegang aplikasi Simba sedang dalam proses pemulihan sakit, ya kan. Ini sedang kita redesign untuk pengembangan aplikasinya. Mungkin nanti bisa kita masukkan sambil untuk mengupdate. Karena nanti ke depannya Mas, RKAT ini yang nanti ya, koreksi saya Mas Yunus ya, Mas Sultan, sedang dikembangkan juga untuk form RKAT itu nanti langsung pengisiannya dari aplikasi Simba. Plus sama untuk lembar persetujuannya juga dari aplikasi Simba. Tapi ini masih nunggu proses dulu Mas, karena kan untuk pengembangan itu kan lumayan besar tuh, ya kan. Jadi nanti mungkin bisa kita kejar di tahun ini, atau bisa ini jadi project multi year, bahasa seperti itu, ya. Oke. Gitu. Ada lagi dari yang lain, Sandra? Ini kalau ini sudah di input semua, tinggal kita synchronize saja selanjutnya. Nah, ini bentuknya cuma tinggal ini aja Mas. Nah. Oke, ini kalau udah selesai kita tutup. Pokoknya setelah disinkronize ini tinggal kita di refresh saja. Nah, datanya di sini. Oh iya, ini satu lagi. Untuk yang form anggaran ini Mas, ini untuk ya teman-teman ya, ini untuk penyaluran untuk operasional datanya nggak muncul. Karena kenapa? Nanti akan munculnya pada form yang satu lagi, yaitu di keuangan, lalu yang di penyaluran. Nah ini, oh ini berdasarkan penyaluran ya. Berdasarkan penyaluran. Ini pengumpulan berdasarkan program. Oh ini berdasarkan program. Wah nanti akan banyak banget nih. Seperti itu. Ya. Tapi yang pasti gini, kalau misalkan teman-teman punya usulan terkait masalah pengembangan dari sisi format yang dibutuhkan di masing-masing daerah, nggak apa-apa. Nanti dibuat aja usulannya seperti apa. Nanti kita coba untuk bisa nggak ini ditambahkan ke dalam ke dalam aplikasi Simbanya sendiri. Ya. Nah ini tinggal satu lagi, yaitu di operasionalnya belum masuk ke controlling ini. Oke. Nah ini adalah untuk sesi bagaimana cara memasukkan untuk RKAT ke dalam aplikasi Simba. Bentuknya hampir mirip ya. Kita cuma tinggal lihat, yang pasti adalah by project-nya adalah untuk yang aplikasi Simba ini. Nah, yang aplikasi Simba, untuk katalog kasusnya ini
ini kita menggunakan pendekatannya adalah by program. Ya, programnya apa? Nanti kita update, akan ketemu asnafnya di sini. Nah, di sini ada asnafnya. Ya, terus nanti tinggal kita buka aja. Kita nggak pengen mas, pokoknya kode akunnya itu mencantumkan apa yang dibutuhkan di sana. Ya, terus ini untuk cara pengisiannya. Nanti untuk lembar untuk presentasinya bisa saya bagikan untuk teman-teman semua. Ya, dan insya Allah untuk rekamannya juga nanti akan saya masukkan ke dalam YouTube Simba Basnas RI ya, biar nanti teman-teman juga bisa akses untuk selanjutnya. Nah, ini adalah contoh kasus untuk pengumpulan, untuk penyaluran, ini untuk dari sisi koordinasi, ada sisi operasional. Nah, terus ini untuk RKAT ini untuk yang RKAT-nya. Nah, ada satu lagi yang pengen saya sampaikan, yaitu terkait RKAT-nya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman, kan kalau dulu gini, ini kita ke general dulu ya, kita setting dulu. Setelah teman-teman sinkroniskan tadi, ya kan, kalau secara manual, kan kita pilih ada transaksi seperti ini ya. Nah, input transaksi yang biasa, kita pilih muzakinya. Nah, di sini misalkan yang dia ini ya, ada nomor teleponnya nggak? Ada nomor teleponnya. Misalkan masih pakai nomor saya ya. Nah, ini ada Pak Tio nih, ini Muzaki Dwi. Nah, ini ada. Misalkan kita bayar this. Nah, ini kan lembar pada sisi transaksi kas masuknya kan seperti ini ya, masih kosong. Ya, masih belum ada perubahan. Tapi ketika kita sudah menggunakan settingan yang baru, misalkan di general tadi, nah di sini kita pilih transaksi terikat oleh anggaran, ya, lalu kita update pengaturannya. Oke, terus kita masuk. Seperti tadi masih sama di Muzaki, kita pilih Muzakinya. Nah, ini ya, DRSIS. Nanti dia akan ada perubahan di sini. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman sudah mengisi katalog kasusnya, sudah dimasukkan, maka nanti di sini akan langsung otomatis terisi. Ya, misalkan contoh, ini tapi tetap ya, walaupun ini sudah terisi, ini masih bisa kita edit. Misalkan contoh di sini adalah zakat kas, zakat entitas malkas, ya kan, kadarnya masih 2,5%, jumlahnya berapa? Misalkan 1 juta. Tinggal kita isikan nominalnya saja. Terus di sini sudah masuk organisasinya, program kegiatan, ini sudah terisi langsung. Terus tinggal kita pilih via-nya. Via-nya apa? Dana zakat. Ya, kas setara kas. Jadi yang bisa dipilih di sini, dan ini keterangannya juga langsung terisi, yang bisa kita pilih di jenis penerimaan, ya, kode akunnya, ini adalah kode akun yang sudah kita isi pada RKAT tadi, atau pas kita ngisi katalog kasus. Kalau misalkan di sininya nggak ada, berarti di RKAT-nya nggak ada. Ya, jadi RKAT-nya tersebut itu mengunci akun-akun yang akan dikeluarkan dari aplikasi Simba. Di sini kan ada ya transaksi terikat oleh anggaran. Jadi kalau di anggarannya itu nggak ada, itu nggak bisa dipilih. Loh, kok gitu Mas? Ya, karena banyak gini. Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, itu banyak di daerah itu yang dia menginput transaksi, walaupun nggak ada anggarannya, dia tetap aja nginput. Ya kan, bahkan anggarannya minus dan sebagainya itu juga masih diinput. Nah, ini kita menjaga supaya tidak terjadi kesalahan dalam penginputan nantinya. Jadi yang akan dimunculkan adalah kode kegiatan dan kode mata anggaran yang memang dia sudah dimasukkan ke dalam RKAT. Kalau misalkan belum gimana? Ya berarti nggak akan masuk, nggak akan keluar di sini, di jenis penerimanya nggak ada, terus via-nya juga nggak akan masuk ke sini. Nah, ada pertanyaan tadi, Mas, gimana caranya pas di tengah tahun ternyata
apa tadi ada Mbak Rina tadi yang nanya ya, di tengah tahun itu ternyata ada perubahan, maka ya perubahannya itu seperti apa? Kalau misalkan memang ada penambahan anggaran untuk kegiatan baru, ya itu harus dimasukkan ke dulu dalam RKAT-nya dulu. Kalau nggak ada, ya transaksinya nggak bisa diinput gitu. Kan kadang banyak dari kita itu pimpinan minta supaya ini nggak ada nih misalnya program kegiatan, ya kan nggak kita rencanakan sama sekali di awal tahun, tapi tiba-tiba muncul AHA nih, ya kan? Maka salah satu untuk menangani masalah tersebut adalah pokoknya intinya dia harus dimasukkan anggarannya dulu berapa. Kalau misalkan memang ada kegiatan baru di tengah tahun, ya udah masukin aja. Ini nggak ada nih anggarannya. Oh, berarti kan harus dibikin anggarannya dulu. Berarti harus dari pimpinannya, dia menganggarkan berapa. Walaupun memang kita bikin anggarannya cuma untuk berapa ya? Kegiatan PHBI. Anggarannya cuma 10 juta. Ya udah masukkan aja. Kegiatan baru PHBI anggarannya 10 juta. Udah masukkan ke dalam katalog kasus. Setelah itu ya sudah, tinggal masukkan transaksinya, jumlahnya nanti akan keluar adalah 10 juta. Ya, seperti itu. Jadi dengan menggunakan katalog kasus yang baru, setelah kita input, lalu di sini kita batasi untuk transaksi terikat oleh anggaran, maka nanti transaksinya ketika ini kita pilih yang tadi saya sampaikan di awal, ini saya mau ulang ya. Nah, ini akan langsung terisi atau secara otomatis akan terisi. Cuman tinggal nanti kebutuhan teman-teman untuk mengisi. Berapa nih misalkan zakat entitas tadi adalah 1 juta. Terus kadarnya adalah 2,5% masih sama, ini kita tambahkan. Terus di sini keterangannya adalah tadi di sini adalah menggunakan dana zakat kas. Ya, 2,5%, maka di sini keterangannya langsung akan terisi. Oke, kalau sudah kita klik simpan BZ-nya, nah seperti ini. Nah, ada yang gini, penjelasan lagi ya. Untuk yang bagian uraiannya, ya, ini kan kalau misalkan kita menggunakan kode akun sebelumnya, ini kan panjang ya. Nah, ada yang mengalami misalkan penerimaan awalnya kayak gini. Ini saya sekalian aja di level 5. Nah, misalkan contoh ini ada menu alias. Nah, di menu alias ini misalkan contoh ini ada zakat mal. Ini penerimaan zakat mal. Saya copy dulu. Nah, ini saya copy. Saya hapus ya. Nah, maka nanti di bukti store zakatnya saya refresh. Nah, maka akan panjang penerimaan zakat entitas mal kas. Nah, kasus seperti ini yang banyak kejadian sama teman-teman di daerah, ya kan? Misalkan, Mas ini panjang banget sih uraiannya sampai penerimaan zakat entitas mal kas. Nah, ini ternyata bisa kita siasati dengan cara ini kita rubah dulu. Dipilih di bagian sini di jenis akun level 5. Terus nanti kita pilih yang alias. Yang alias ini adalah kita mau merubah akunnya. Misalkan kita pilih akunnya di sini adalah yang 11 tadi. Kita ganti namanya menjadi zakat penerimaan mal. Ini kita klik tambah. Oke, ini udah masuk nih. Yang udah masuk adalah akun 111, namanya panjang seperti ini kita ganti. Oke, kalau sudah yang bagian bukti store ini, yang ini penerimaan zakat entitas, ini kita refresh, maka dia akan berubah penerimaan zakat mal. Jadi untuk alias ini bisa kita gunakan untuk menamakan akun-akun yang memang dia nama akunnya itu panjang banget gitu di dalam aplikasi Simba di awalnya tadi. Ya. Oke, seperti itu untuk transaksinya ke dalam aplikasi Simba. Terus, nah ini untuk yang pembuatan, ini RKT tadi ya. Ya kan yang awal yang baru, ini yang baru sama tadi pembuatan RKT-nya. Terus ini input data harian, yang tadi saya jelaskan, kas masuknya perbedaannya adalah di sini.
Untuk yang tahun 2012 itu masih kosong, tapi kalau kita sudah menggunakan 2024 dan diklik terikat dengan anggaran, maka ini semuanya langsung ada otomatisnya. Cuman tinggal kita input data-data yang sesuai dengan kebutuhannya aja apa gitu. Ya, terus ini untuk closing hariannya masih sama prosesnya closing hariannya, yaitu setelah kita input transaksi, ini jenis akunnya, setelah kita input transaksi, kas masuk, kita closing, sudah. Ini tinggal kita posting aja. Post, lanjutkan. Oke, akan terbuat jurnalnya. Nah, di sini. Penerimaan zakat entitas, ini bagian 141 terhadap K3 ya. Masih sama. Terus, untuk laporan keuangannya, masih sama, cuman untuk yang laporan keuangan, ini kita pilih yang versi tahun 2023. Ya, kita cek pada laporan posisi keuangan, kita cetak, akan keluar. Supaya closing, ini saya hapus dulu. Dan tahun 2024. Saya reset dulu jurnalnya ya. Oke, terus di kas masuk. Closing harian. Oke, kita closing lagi. Oke, ketemu jurnalnya. Dan di sini kalau kita klik jurnal, nah ini ya. Terus ini kita pilih nih, misalkan contoh yang K1 tadi. Nah, ini bisa kita cek juga namanya kupon jurnalnya. Jadi nanti untuk koreksian, untuk bagian keuangannya, apakah memang sudah jurnal, untuk cross check ya, ini disiapkan oleh siapa, terus diverifikasi oleh siapa, disetujui oleh siapa. Jadi untuk validasi untuk tingkat keuangan, misalnya contoh transaksinya udah selesai, pembayarannya udah selesai, bagian keuangan nih. Terus nanti pokoknya transaksi udah selesai semua, ya sudah, ini tinggal di print dan ini kita lampirkan bahwa jurnal atau transaksi tersebut sudah selesai sesuai dengan kaidah untuk satu transaksi tersebut. Udah, nanti setelah ini di print, ditandatangani, terus nanti ini tinggal kita dokumentasikan. Ya. Dan yang terakhir di laporan keuangannya, ini tinggal kita cek di bagian jurnalnya. Dari 100, nah ini. Sudah ada 100 juta untuk kas setara kasnya. Ya. Dan ini ada dua. Ini ada dua, untuk yang ini untuk asetnya, dan yang kedua itu adalah untuk kewajiban dan saldo dananya. Ini ada zakat dan amilnya. Oke, itu untuk input data hariannya, dan yang terakhir ini adalah autofill pelaporannya. Sudah, tinggal kita masuk di transaksi kas masuk, terus di bagian laporan, form, kinerja, triwulan, saya keluar dulu. Terus, nah ini kita draftnya kita klik dulu. Oke, kita next. Lanjutkan. Nah, ini kita autofill. Klik. Lanjutkan. Ya. Nah. Nah, ini udah masuk zakat badan. Ada satu yang belum masuk. Yang 100. Oke. Ini udah masuk untuk yang autofill-nya. Kalau sudah, tinggal kita klik save and next. Ya. Jadi teman-teman ketika sudah melakukan setting anggarannya, nah ini adalah modul yang sedang kita siapkan. Mudah-mudahan terrealisasi cepatnya. Ini untuk contact person-nya. Ya. Oke, tadi adalah penjelasan terkait untuk penggunaan aplikasi Simba versi tahun 2024 dan bagaimana kita men-settingnya. Ya, monggo Mas Hendra. Oke, makasih Mas Dwi. Sebelum dilanjutkan ke materi
Ya, sebelum ada pertanyaan mungkin dari rekan-rekan operator yang ada di daerah, saya ingin memberikan masukan juga, request juga ini. Saya ini terlalu banyak request nih Mas Dwi. Meskipun Mas Dwi cuma bisa sekarang ini bisa mendengarkan dulu lah paling tidak. Mungkin pada saat sedang di develop programnya nanti ada Mas Sultan juga, mungkin yang saya sampaikan ini bisa juga disampaikan kepada Mas Tio misalnya. Saya ingin kembali ke ini, coba ke bukti jurnal ya, lembar jurnal. Nah ini saya ingin berkaitan dengan, jurnal transaksi ya. Ini memang menjadi kebutuhan pada saat audit, meskipun kadang-kadang auditor masih memberikan toleransi lah, karena ini merupakan, kalau bahasa auditnya, bukti akuntansi ya, bukti akuntansi audit. Nah, alangkah baiknya kalau seandainya ini dilengkapi juga dengan ini Mas Dwi, satu PPD ya, PPD yang mungkin bisa diterapkan juga untuk di daerah. Nah, kenapa itu menjadi penting? Karena untuk kebutuhan di keuangan PPD ini sangat penting, karena selama ini di masing-masing daerah ini berinovasi dengan kebutuhan manualnya masing-masing, karena PPD itu mutlak lah diperlukan untuk kebutuhan otorisasi keuangan. Nah, kemudian untuk laporan realisasi, kaitannya ke laporan realisasi anggaran dan anggaran dan realisasi anggaran ini mungkin bisa dilihat Mas untuk ini laporan realisasi pengumpulan misalnya. Oke, yang di terkadang gini Mas Dwi, terkadang kita di daerah, terutama teman-teman, sering terjebak dengan anggaran gitu kan. Nah, karena kita ini bukan pemerintah yang sudah mendapatkan anggaran pasti, misalnya untuk alokasi penyaluran zakat fakir miskin, zakat fakir misalnya 105 juta. Nah, terkadang kita mengunci angka ini sudah anggaran gitu. Padahal ini belum tentu tercapai ataupun surplus misalnya kan gitu. Nah, jika memungkinkan ditambahkan kolom gitu kan, kolom anggaran, dan ini realisasi anggaran Mas. Maksudnya realisasi anggaran itu misalnya untuk pengumpulan sebetulnya dari angka 220 juta per Januari per bulan misalnya, ini sudah capaiannya sudah berapa persen gitu kan. Nah, itu sudah ada. Namun alokasi untuk kepenyaluran, misalnya untuk akun 5102 5.1.02 ini 105 juta, ini kan yang kita anggarkan di dalam RKAT. Nah, ini misalnya untuk 60 juta atau 105 juta misalnya ini kan. Nah, ini kan yang kita anggarkan di dalam RKAT. Namun alangkah baiknya untuk mempermudah kita melakukan kontrol terutama di bidang keuangan, ini sebetulnya per Januari dari 60 juta ini kalau di persentase ini capaiannya sudah berapa sih? Nah, karena ini kan 60 juta ini apabila realisasinya 100% berarti angka untuk sampai dengan akhir tahun. Nah, namun di tahapan-tahapan ini nih, capaian pengumpulan dari bulan ke bulan sehingga akhir tahun ini kan mana yang belum, yang sudah sampai angka berapa gitu dari 60 juta contohnya, ini bisa direalisasikan gitu kan. Ataupun ada program prioritas yang lain gitu kan. Nah, karena ini kita sering terjebak di sini Mas. Nah, harus ada ini batasan, mungkin bisa include ke dalam PPD. Di dalam PPD itu misalnya dimunculkan pada saat permintaan pembayaran ini sebetulnya teranggar berapa, realisasinya sudah berapa. Nah, kalau sudah melebihi batas anggaran yang ditetapkan, ada warning lah gitu kan bagi pengelola ataupun bagi operator untuk menyampaikan kepada pimpinan, oh Pak, ini untuk anggaran perbaikan rumah tidak layak huni yang dianggarkan 105 juta ini sudah tersisa sekian misalnya Pak, atau sudah nggak bisa digunakan lagi karena secara anggaran ini sudah habis misalnya kan. Nah, ini tentu menjadi kemudahan bagi para pimpinan sebagai alat kontrol, alat pengendali di dalam keuangan. Itu aja sih Mas Dwi, makasih. Baik, untuk usulannya bagus banget Mas, nanti saya coba sampaikan dan coba bahas dengan tim.
ya kan, supaya ini sebenarnya memang jadi momok ya kalau misalkan kita berbicara masalah capaian realisasinya berapa, dan memang salah satu langkah awal kita itu adalah membatasi supaya dia tidak menggunakan anggaran dengan mengunci Mas kode akun sama kode kegiatan. Jadi kalau misalkan memang nggak ada dianggarkan, itu nggak akan muncul. Nah, step selanjutnya adalah bagaimana cara membuat alat kontrol seperti yang Mas Hendra tadi sampaikan. Ya, makasih Mas. Usulannya nanti akan coba sampaikan ke tim developer supaya bisa direalisasikan. Oke, ada lagi Ya. yang lain? Ya, mungkin karena ada Mas Yuni juga bisa mendengar, bisa memahami apa yang saya sampaikan di bagian perencanaan, juga bisa mengakomodir juga barangkali. Oke, selanjutnya mungkin dari kabupaten kota yang lain, dari Oku nih, dari Pak Anton. Silakan Pak Anton. Kami silakan. Monggo Pak. Mic-nya Masih di di-off mute, dulu, Pak. masih di mute. Mic-nya di-unmute dulu, Pak. Oke, ini jadi kami dari Basnas Kabupaten Oku, Pak, menanyakan paling banyak kendala dalam penginputan RKAT Simbah ini, yang paling banyak kendala di poin-poin mana aja Pak itu Pak, agar kita bisa mitigasi dulu terlebih dahulu Pak. Sudah Pak, Pak? Ya, untuk ini ya, dalam pengisian RKAT atau Simba ini Pak, yang paling banyak melakukan kesalahan itu di poin-poin mana saja Pak biasa dalam pengisian itu Pak? Jadi kalau misalkan maaf Pak, saya di-unmute dulu Pak. Jadi terkait untuk kendala RKAT ini, kalau yang sebelumnya sebenarnya adalah mencocokkan program kegiatan yang sudah ada, yang biasa dilakukan. Misalnya contoh kayak gini, ada namanya bantuan makanan di RKAT, bunyinya adalah bantuan makanan, tapi ternyata di misalkan contoh di provinsi ada yang namanya bantuan makanan, itu namanya beda Pak. Misalkan contoh adalah bantuan untuk Jumat Berkah atau bantuan buka puasa. Sebenarnya kan itu juga bantuan makanan Pak, ya kan, nama kegiatannya aja yang berbeda. Nah ini di lapangan itu banyak teman-teman itu yang kadang bingung gitu, atau sebenarnya kan cuma disubstitusi aja Pak, dicocokkan program ini namanya sebenarnya apa sih gitu, tinggal ini bisa nggak dimasukkan ke dalam program yang ini. Kalau misalkan ada Jumat Berkah, ada bantuan apa tadi, Jumat Berkah, terus buka puasa bersama, anak yatim dan sebagainya. Kalau memang ini masih satu rumpun dalam bantuan makanan, ini dijadikan satu aja Pak. Nanti dijadikan satu, anggarannya digabungkan, nanti dimasukkan ke dalam misalkan bantuan makanan di RKT tadi. Kendalanya itu sih Pak sebenarnya adalah mengkonversi program-program, nama program di daerah menjadi dimasukkan ke dalam program yang sudah ada. Kalau misalkan udah dikonversi terus kita lihat ini nggak ada programnya nih, namanya nggak ada, terus ini nggak cocok di semua yang sudah kita masukkan tadi, sudah kita cek nggak ada, sudah nanti tinggal dikontak ke kami aja Pak, Mas usul mau minta ditambahkan untuk kegiatan ini, terus anggarannya untuk poin ini. Insya Allah nanti kita coba untuk siapkan Pak untuk buka ini. Seperti itu Pak Anton. Ya. Oke, dari yang lain gimana? Oke, yang lain kami persilakan. Sembari kita menunggu untuk melanjutkan ke sesi berikutnya, kami persilakan teman-teman operator ataupun dari para pimpinan yang lain ada yang diperlukan terkait penjelasan penggunaan aplikasi Simba ini. Mungkin ada satu juga nih Mas Dwi dari saya terkait aset nih. Ya. Nah,
kita aset di tahun-tahun sebelumnya di versi 2012 ini kan masih menggunakan daftar aset yang manual ya. Nah, pada saat input di anggaran nanti di saldo awal, apakah nanti itu bisa tetap dilakukan atau ada skema yang baru terkait pencatatan aset? Itu aja, Mas. Masih sama kok, Mas. Tapi kalau mau lebih disederhanakan, sebenarnya bisa aja. Tapi kita nggak nyatatnya itu per item, tapi per rumpun, Mas. Misalkan rumpun bangunan berapa saldo tahun lalu. Tapi tetap untuk buku kontrolnya itu ada di buku bantu kas aset, Mas. Karena sampai saat ini kan juga kita sedang mengembangkan untuk yang cocok itu sebenarnya karena aset itu kan sebenarnya beda-beda ya, Mas ya. Sistem kontrolnya juga beda-beda. Walaupun tetap penyusutannya menggunakan skema yang sama, strike line dan sebagainya gitu. Tapi tetap aja ini yang masih kita jadi pembahasan. Ini modul aset ini mau pengembangannya seperti apa. Tapi untuk saat ini yang bisa kita lakukan tetap untuk buku kontrolnya ada di buku bantu kas aset. Sedangkan yang kita masukkan ke dalam aplikasi Simba hanya nilai besar per rumpun aja, Mas. Bangunan berapa, ini berapa, dan sebagainya gitu. Itu, Mas. Oke, baik, Mas Dwi. Iya, mungkin terkait aset nanti bisa next ada pembahasan tersendiri juga nanti terkait aset, pembahasan khusus bisa dilakukan. Tadi Mas Anton sudah resign lagi atau memang belum diturunin? Sekarang kita coba ke Mubak dulu ya. Ini ada Mbak Nopi. Silakan. Monggo silakan, Mbak. Izin nanya Pak Dwi. Tadi saya sudah coba untuk setting versi yang 04. Jadi pas saya sudah verifikasi masukkan versi 4, terus saya update, ternyata di laporan untuk 2023 emang kayaknya amburadul. Jadi kami ini ini kan mau audit nih. Jadi kami tetap pakai versi yang 2012 dulu yang satu, atau tetap versi 4 masukkan conteng transaksi terkait anggaran baru update. Apakah sama nanti nominalnya yang tidak amburadul tadi atau gimana, Pak? Terus yang kedua ada katalog yang RKAT, saya sudah mulai mencoba menginput sambil dengar dari informasi Pak Dwi, ada operasional untuk kegiatan pendistribusian. Itu masuk di program, tapi menggunakan dana infak. Setiap program itu dia dianggarkan. Kalau bidang kemanusiaan ada operasional untuk kegiatan bidang kemanusiaan menggunakan dana infak. Terus saya mau tadi cari di setting RKAT-nya belum ketemu. Nah, mohon nanti tolong dibantu Pak Dwi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, kalau misalkan untuk audit besok, Mbak, ini kan yang digunakan untuk tahun 2023 ya, Mbak, untuk auditnya ya. Itu sebenarnya kan pakai versinya tahun 2012. Maka itu dirubah dulu ke tahun 2012. Tapi untuk input yang tahun 2024, itu diganti lagi ke tahun 2023 tadi. Itu versinya yang versi 4. Memang harus bolak-balik dulu, Mbak, di awal tahun ini. Nanti kalau selesai audit udah selesai, terus fokus di tahun 2024, nanti udah tinggal distabilkan aja di tahun 2024 tadi. Nah, terus untuk yang terkait infak infak untuk dana penyaluran ya, Mbak ya? Betul gitu ya, Mbak ya? Halo, Mbak Novi? Halo, Mbak? Iya Mas, untuk kegiatan operasional kami menggunakan dana infak setiap program. Itu programnya apa aja kan kalau kita lihat di sini, sebenarnya kalau program berarti kan tinggal ditambah di penyaluran. Ya.
Berarti kan di sini kan ada infaknya kan, Mbak? Iya. Nah, Di itu penyalurannya, ah. sebenarnya. Misalkan contoh ini penyaluran bidang pendidikan nih. Ini ada dana infaknya. Tinggal masukin aja Mbak infaknya di sini berapa. Nah, nanti kalau misalkan ketika kita milih ternyata nggak ada nih di situ pilihan asnaf kode akunnya itu terkait masalah infak. Nanti di kontak kita aja minta ditambahin untuk anggarannya. Oke. Ya, makasih. Oke, yang lain gimana? Ada tadi dari ini Pak Abdullah Fatoni. Kami silakan Pak. Tadi raise hand. Tahu nggak jadi? Iya. Mas Hen. Mas Hen. Sebetulnya sama. Ya. Gimana Mas Dwi? Ini materinya udah selesai Mas, ya kan? Jadi nanti teman-teman tinggal coba aja untuk input RKAT-nya dan sebagainya. Nanti kalau memang sudah selesai dan sebagainya, tinggal lapor aja ke provinsi, nggak apa-apa. Baik. Mungkin sedikit mereview tadi yang disampaikan oleh dari Mbak Nopi Muba ya. Karena memang ada beberapa daerah kalau saya perhatikan itu menginkludkan dana operasional menjadi bagian dari dana penyaluran gitu. Nah, itu maksudnya mungkin ke arah sana tadi Mbak Nopi ya. Apakah itu bisa dilakukan atau seperti apa nantinya? Karena ini kan pengaruhnya sebetulnya untuk menghindari pengaruh terhadap penggunaan dana amil gitu kan. Mungkin dana amilnya masih terbatas sehingga untuk operasional penyaluran dompleng ke penyalurannya gitu. Misalnya untuk BTB lah katakanlah untuk bencana alam misalnya. Sehingga untuk timnya operasional melaksanakan penyaluran bencana tersebut menjadi bagian dari penyaluran tersebut. Itu mungkin yang dimaksudkan. Nah, di saat mute Mas. Okay. Terkait bisa atau enggak Mas, saya nggak bisa menjelaskan ya Mas. Mungkin ini bisa ditanya ke bagian perencanaan. Boleh nggak? Tapi kalau di dalam aplikasi Simbanya sendiri ini sudah diakomodir Mas. Ya. Oke. Ya kan, karena memang di sini kalau misalkan kita lihat, ini kan misalkan contoh deskripsinya adalah program penyaluran dana pendidikan untuk tingkat pendidikan dunia pesantren. Di sini ada dana infaknya Mas, ada infak terikat dan tidak terikat. Jadi jika memang ini bisa dimasukkan ke sana bisa aja. Nah, cuman pertanyaannya adalah berarti nanti penerima manfaatnya itu ada dua. Iya. Manfaatnya ada dua. Satu atas nama dua-duanya mustahik, ya. Satu atas nama penerima manfaat mustahiknya tersebut. Yang kedua adalah nama amilnya yang menerima dana infak tersebut. Ya kan? Karena efeknya kan di situ ada dua tuh untuk dana yang keluarnya tersebut, dana infaknya untuk operasional dan dana untuk seperti itu. Tapi yang pasti yang jelasnya nanti saya coba konfirmasi dulu Mas ke bagian keuangan sama bagian perencanaan, boleh nggak? Karena banyak juga teman-teman daerah yang menggunakan skema seperti itu Mas. Kalau di keuangan dulu sempat saya tanyakan, dari keuangan itu membolehkan gitu, jadi dia masuk ke Asnaf-Bilillah katanya gitu kan. Ya. Tapi nggak tahu kalau sudah ada regulasi yang terbaru, saya kurang paham. Mungkin bisa dibantu juga kalau ada dari perencanaan barangkali Mas, ada Mas Yunus atau siapa yang ada di dalam ruang ini mungkin bisa membantu sedikit penjelasannya. Kayaknya Mas Yunus sudah nggak ada lagi ya. Oke, udah nggak ada ya. Mungkin bisa dibantu nanti Mas Dwi agar kita di sini bisa mendapat pencerahan terkait pelaksanaan tersebut. Nanti informasikan ke grup aja Mas ya. Oke, siap. Kemudian terkait migrasi Mas ya, migrasi tadi kan manual ya.
untuk input RKAT secara manual barangkali. Nah, di sini kan ada fitur migrasi RKAT. Nah, ini apakah bisa bisa diuji cobakan juga atau seperti apa nih Mas? Perlakuannya nanti seperti apa? Jadi kalau yang untuk fitur migrasi Mas, sebenarnya di form LKM yang baru ini ada yang namanya KTG Mas. Ya kan? Oke. Nah, ini sebenarnya udah ada kode unitnya apa, kode kegiatannya apa, dan sebagainya. Ini adalah sebenarnya form migrasi yang memang kita butuhkan untuk migrasi ke dalam akun Simbanya. Cuman satu Mas, ya kan, di mutasi ya kalau nggak salah, di form mutasi ini. Nah, nanti kan yang kita download kan sebenarnya ini. Cuman kalau ini kita lakukan migrasi dengan versi ini, nanti Simbanya itu nggak akan berpengaruh ketika kita nginput ini Mas, yang transaksi tadi. Jadi kalau misalkan kita buat yang sini, yang laporan yang tadi yang general, datanya masuk di controlling, tapi nanti tidak akan masuk ke dalam data yang general. Sehingga ketika kita isi di sini transaksi terkait oleh anggaran, ini kita checklist, nanti dia nggak akan keisi di bagian yang anggaran tadi Mas. Sehingga untuk penginputan yang metode baru itu tidak bisa dilakukan. Itu. Nah, ada satu sebenarnya Mas. Memang kita sedang siapkan untuk migrasi RKT ini Mas, formnya, ya kan. Cuman memang harus nunggu bagian tim developer dulu pulih, baru nanti itu bisa kita lakukan. Ya kan, yang pasti kan RKT-nya nggak berubah Mas, tapi metode yang ada di Simba nanti bisa dilakukan. Salah satunya kita bisa ngereset anggaran yang sudah kita input dan menginput kembali. Nanti ketika memang ada metode migrasi itu bisa kita lakukan. Gitu. Oke. Iya. Baik Mas Dwi, karena sama sih untuk mereview juga di mana posisi kita sekarang. Ada yang sedang melakukan proses audit ya. Tentu data Simba itu masih diperlukan. Kita masih satu akun, satu platform sebagai bahan audit terutama di aplikasi Simba. Nah, sama kaitannya dengan di MUBA tadi, kita sekarang masih konsen dengan menggunakan akun 2012. Nah, pada saat di tahun 2024 ini, ketika kita mau bermigrasi ke versi 4, nah ini kan masih ada bug yang berpengaruh kepada angka, nah, terutama di laporan keuangan, saldo awal, itu kalau seandainya kita input di versi 4, dan ketika kita kembali ke versi 2012, ini versi 2012 ini angkanya jadi berantakan. Nah mungkin kalau bisa di lock atau untuk versi 2012-nya mungkin seperti apa langkah yang bisa dilakukan dari teman-teman agar angka di 2012 itu tidak ada perubahan ketika kita bolak-balik ke 2023 sama 2012. Karena sekarang kita mau berkomitmen kalau ini memang betul-betul sudah fix bisa dilakukan di versi 4. Kita menggunakan kode akun ini, jadi kita mulai operasinya untuk tahun 2024 baik penerimaan maupun pengeluaran dana itu kita akan beralih ke 2023. Nah, namun karena di 2012 masih berpengaruh ketika kita upgrade ke 2023, nanti angka yang sudah kita report, bahkan ada mungkin yang sudah kita report ke KAP, ini jadinya berubah nanti di aplikasi Simba. Nah, mulai dari saldo awal, kalau transaksi seperti enggak ya, kalau transaksi. Namun kalau saya lihat itu yang berubah itu di saldo awal. Nah, saldo awal yang kita input di 2024, saldo awal 2024 itu akan mempengaruhi perubahan saldo awal di tahun 2023. Itu Mas. Iya. Berarti kalau gitu yang untuk yang saldo awal dan lain sebagainya itu nggak usah disetting dulu aja Mas. Ketika sudah fix tahun 2002 sudah selesai audit, baru kita set up untuk laporan yang tahun 2024 itu aja Mas mungkin. Oke. Mungkin bisa kita coba ya. Mudah-mudahan auditnya segera kelar. Kalau udah kelar, lebih enak jadi bisa ya lebih enak bisa ongoing lah Mbak di tahun 2024-nya nanti.
Nah, cuma alangkah baiknya gitu kan, alangkah baiknya karena ini kan kita mengharapkan data yang sudah kita input di dalam aplikasi Simba ini menjadi data abadi gitu kan. Nah, kalau seandainya sudah terjadi perubahan yang disebabkan oleh kita upgrade saldo awal, maksudnya upgrade saldo awal itu kita input data saldo awal di tahun 2024, ini akan mempengaruhi saldo awal di versi 2012 di tahun 2023. Nah, ini mungkin akan sedikit merepotkan ya. Jadi kita harus input ulang lagi gitu saldo awalnya. Nah, itu aja sih Mas Dwi. Ini ada tambahan nih sepertinya dari Mbak Nopi, kami persilakan. Baik, terima kasih. Mas, ini kan kalau kita catat laporan keuangan, aktivasi maupun arus kas, kan ada 2023, ada 2022 disanding nih. Nanti kalau kita versi 2023 untuk versi 4, pas mau audit untuk tahun 2024, ini kan pasti muncul lagi nih 2023 sama 2024. Ini kalau dipakai versi 4 nanti yang 2023-nya bagaimana? Apa? Bingung kan, tadi maunya di versi 12, terus mau lagi versi 2023, nanti audit yang 2024 ini sandingnya gimana? Yang beradu lagi, mohon informasinya. Ini lagi kita tanyakan Mbak sebenarnya Mbak, karena kan untuk laporan keuangan tahun 2024 ini kan ada perubahan Mbak, ya kan, versi yang tahun 2000. Karena begini Mbak, kalau kita lihat sendiri, misalnya contoh ini laporan keuangan, ini yang versi 23 ya, 2023 ya. Nah, di 2012 itu namanya hampir sama Mbak. Ada laporan posisi keuangan, ada aset dan lain sebagainya, kan ada aset lancar dan sebagainya. Tapi bawahnya Mbak, ini ditambahkan kewajiban dan aset neto. Ini istilah aset neto itu di tahun 2023 itu nggak ada. Ya kan, di tahun versi sebelumnya nggak ada, tapi ini dimunculkan. Nah, ini nanti saya juga masih nunggu di bagian keuangan, ini bagaimana cara penyajian laporannya. Ya kan? Yang pasti kalau misalkan memang nanti, ini kan yang tahun 2023 yang sebelah kanan ini kan dikosong ya Mbak ya. Ini bisa dikosongin. Ya kan, tapi yang pasti untuk penyajiannya seperti apa, saya juga masih nunggu info terlebih dahulu Mbak. Ya kan, untuk yang audit tahun 2024. Kalau yang tahun 2023 sudah tinggal ikutin aja dulu yang ada, nggak apa-apa. Kalau misalkan masih menggunakan versi 2012, ya sudah pakai menggunakan versi 2012 dulu, nggak apa-apa. Sakti dan kamu coba. Oke, gimana? Oke, terima kasih penjelasannya Mas Dwi. Baik, Mas Dwi, kita buka ruang untuk kabupaten kota yang lain, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Karena materinya ini udah selesai Mas Dwi ya. Untuk kedua materi tersebut langsung include ya. Baik setting akun 2024 maupun input RKAT 2024 ke versi yang keempat ya. Nah, yang pasti gini Mas, kalau teman-teman belum yakin untuk migrasinya, masih ada proses kendala audit dan sebagainya, pakai dulu aja yang ini. Cuman untuk yang untuk pencatatannya dilakukan manual dulu nggak apa-apa, nanti baru itu selesai audit dan sebagainya, baru yakin mau dimigrasikan, itu juga nggak masalah. Baik, Mas Dwi, mungkin nanti sama-sama lah ya, kita di Sumatera Selatan insya Allah siap untuk mencoba upgrade ke versi 4, namun jangan ya, tetap nanti kami membutuhkan bimbingan dan arahan dari Mas Dwi dan teman-teman, ada Mas Sultan juga di sini di RI. Jadi jangan sungkan, jangan jemu gitu kan, kalau seandainya kami ini agak merepotkan, sering bertanya gitu kan terkait adaptasi dari tahun 2012 ke 2023 ataupun versi yang keempat. Baik Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan operator dan yang kami hormati juga pada seluruh pimpinan yang masih ikut bergabung sampai dengan
sesi ini berakhir. Kami sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih atas partisipasinya. Semoga pertemuan ini bisa menjadi wawasan, peningkatan keilmuan, kapasitas kita sebagai amil di dalam melaksanakan pengelolaan, terutama pencatatan secara digital, baik penerimaan maupun penggunaan dana yang dikelola oleh Basnas Kabupaten Kota kita masing-masing. Insya Allah apa yang sudah kita lakukan ini senantiasa akan mendapatkan hidayah dan selalu kita akan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kami akan segera akhiri pertemuan kita pada siang hari ini tepat pukul 11 ya. Alhamdulillah lebih kurang 2 jam kita dibersamai oleh Mas Dwi. Dan juga kami mengingatkan kepada rekan-rekan baik pimpinan ataupun operator di Basnas Kabupaten Kota, jangan lupa untuk mengisi presensi ya ataupun daftar hadir yang sudah di-share melalui link oleh Pak Haji Taufik di awal-awal pertemuan kita tadi, ada di kolom chat ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami yang bisa dilakukan oleh Basnas Provinsi Sumatera Selatan untuk sedikit memfasilitasi teman-teman kabupaten kota untuk sedikit menambah wawasan dalam penggunaan aplikasi Simba. Itu saja Mas Dwi dan teman-teman, terima kasih. Saya tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.